Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, eh, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan dan kekongruenan. Yang pertama kita akan bahas tentang kesebangunan. Apa itu kesebangunan? Ya. Kesebangunan, pengertian kesebangunan. Kesebangunan merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya dan juga panjang sisi-sisi sudutnya juga bersesuaian dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Dengan kata lain, kesebangunan merupakan dua buah bangun yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama. Kesebangunan pada umumnya dilambangkan dengan menggunakan simbol negasi dua. Ada dua negasi, ya. Sama dengan, ya, tapi dia menggunakan tanda negasi, ya, atau ingkaran. Maka dia disebut dengan kesebangunan. Perhatikan contoh di bawah ini, ya. Dua bangun datar yang sebangun. Ya. Dua bangun datar di atas adalah dua bangun yang sebangun dengan memiliki beberapa sifat seperti yang ada di bawah ini. Seperti sifat-sifat berikut. Yang pertama, panjang sisi-sisinya yang bersesuaian mempunyai perbandingan nilai yang sama. Berikut penjelasannya. Sisi AD dan KN merupakan AD bersesuaian atau mempunyai perbandingan AD berbanding KN sama dengan 3/6. Ya, AD dengan KN, ya, perbandingannya adalah 3/6 atau sama dengan 1/2. Sisi AB dan KL merupakan AB berbanding KL, sehingga AB-nya, ini AB adalah 3, KL-nya adalah 6, sehingga 3/6 sama dengan 1/2. Sisi BC dan LM merupakan BC berbanding LM, ya, 3/6 juga itu 1/2. Sisi CD dan MN merupakan CD banding MN, itu juga 3/6, yaitu 1/2. Sehingga dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa AD berbanding KN itu sama dengan AB berbanding KL, itu juga sama dengan BC berbanding LM, dan CD berbanding MN. Itu sifat satu, salah satunya sifat. Sifat yang pertama itu pasangan sisi-sisinya yang bersesuaian mempunyai perbandingan nilai yang sama. Ya. Sifat yang berikutnya yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama, yaitu sudut A sama dengan sudut P, ya. Ini. Ya. Sudut A sama dengan sudut P, ya. Sudut B sama dengan sudut Q. Sorry ya, di sini salah menggunakan. Seharusnya sudut A sama dengan sudut K, ya. Sudut B sama dengan sudut L. Sudut C, ya. Sudut C sama dengan sudut M. Dan sudut D sama dengan sudut N. Sorry, salah. Ya, salah mengambil ini, ya. Harusnya bukan menggunakan PQR tetapi menggunakan KLMN, ya, KLMN. Oke. Itu tentang kesebangunan. Kita lihat lagi. Sekarang masuk di kekongruenan. Pengertian kekongruenan. Kekongruenan merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Ya, saya ulangi. Kekongruenan merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Ya. Kekongruenan ini
biasa dilambangkan dengan pemakaian simbol sama dengan dan ditambah di atasnya dengan simbol negasi ya atau ingkaran, sehingga itu simbolnya dinamakan dengan kekongruenan. Perhatikan contoh berikut ya. Dua bangun datar yang kongruen ya. Dua bangun datar yang kongruen ya, perhatikan dua buah bangun KLMN dan PQRS ya. Pada kedua bangun di atas adalah bangun yang kongruen. Karena panjang KL itu sama dengan PQ, panjang LM sama dengan QR, panjang MN sama dengan RS, dan panjang NK sama dengan SP. Maka oleh karena itu, pada bangun KLMN dan PQRS dapat dikatakan adalah kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ya, kita lihat untuk segitiga. Dua segitiga yang kongruen ya. Secara geometris, dua segitiga yang kongruen merupakan dua buah bangun segitiga yang saling menutupi dengan tepat ya. Sifat dari kedua bangun segitiga kongruen tersebut antara lain yakni pasangan sisi yang bersesuaian merupakan sama panjang. Kedua, sudut yang bersesuaian merupakan sama besar. Segitiga bisa disebut sebagai kongruen manakala bisa memenuhi beberapa syarat seperti berikut. Ya, ini syaratnya. Yang pertama, tiga sisi yang bersesuaian sama besar. Ya, sisi. Ya. Perhatikan ada sebuah segitiga ABC dan PQR. Ya. Berdasarkan gambar dari segitiga ABC serta segitiga PQR di atas, ini maksudnya diketahui jika keduanya mempunyai panjang AB sama dengan PQ, panjang AC sama dengan PR, serta panjang BC sama dengan QR. Ya. Syarat yang kedua, sudut dan dua sisi yang bersesuaian sama besar, sehingga sisi, sudut sisi. Ya, perhatikan segitiga ABC dan PQR. Berdasarkan dari gambar bangun segitiga ABC serta segitiga PQR di atas, ya. Ini maksudnya diketahui jika kedua bangunnya memiliki sisi AB sama dengan PQ dan sudut B sama dengan sudut Q dan juga sisi BC sama dengan sisi BC sama dengan sisi QR. Ya. Syarat yang ketiga atau bagian C, satu sisi apit dan dua sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut, sisi sudut. Ya, perhatikan segitiga ABC dan segitiga PQR. Ya, berdasarkan dari gambar bangun segitiga ABC dan segitiga PQR di atas, diketahui bahwa sudut A itu sama dengan sudut P, sisi AC sama dengan sisi PR, serta sudut Q itu sama dengan sudut R. Nah, sehingga kita lihat perbedaannya, perbedaan antara kesebangunan dan kekongruenan. Hal mendasar yang membedakan kongruen dan sebangun yaitu bangun dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Sementara jika bangun dikatakan sebangun apabila perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa seluruh bangun yang kongruen sudah pasti sebangun, namun jika sebangun belum tentu kongruen. Adik-adik sekalian, itulah pertemuan pada kesempatan kali ini. Silahkan pelajari dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas satu persatu membahas contoh-contoh tentang kesebangunan dan tentang kekongruenan di sebuah bangun, baik segitiga maupun segi datar lainnya. Oke, itu saja pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan silakan pelajari dengan seksama. Lebih banyak membaca, lebih banyak ilmu yang kita akan peroleh. Itu saja, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.